Halo guys, pagi ini kami laporkan adalah baksos vaksinasi massal oleh Kadgama maupun Kakigama dalam rangka ulang tahun 76 tahun Fakultas Teknik UGM. Antusias masyarakat luar biasa banyaknya guys, termasuk para panitia juga sudah bersiap diri. Ini juga ada panitia-panitia lokal dari puskesmas sudah siap semuanya. Dan ini guys, ini adalah mobil dari puskesmas Parakan. Ya, semua tamu-tamu VIP sudah mulai berdatangan. Dan masyarakatnya sekali lagi saya ulangi luar biasa antusiasnya. Menawi sampun langsung ke kanan sekitar hadiah dari 1000 lebih masyarakat yang ada. Ini adalah panitia dari puskesmas Parakan, pakai kebaya, pakai belangkon yang cantik-cantik luar biasa, cantik-cantik luar biasa. Dan ini adalah masyarakat yang sudah dengan sabar antri untuk dilaksanakan vaksinasinya. Ya, seperti ini. Dan ini adalah saya laporkan tamu-tamu VIP dari Jakarta sudah mulai hadir semua. Ya, sudah mulai hadir. Sudah daftar sini. Ada Pak Wardioso, Bu Wardioso, dan tamu-tamu VIP lainnya. Sudah, tinggal disuntik ya? Semuanya sudah hadir. Berani sendiri. Ya. Le, yang kosong le. Ini pelaksanaan vaksinasinya, termasuk pendaftaran dan lain-lain. Ya. Vaksinasinya sudah mulai dilaksanakan. Yes, monggo lenggah. Antri nggih. Antri niki. Laksanakan sejak pagi. Sudah mulai. Ya. Banyak masyarakatnya. Ya. Dan ini adalah Bapak Adi Kuntoro yang sudah Ngadirejo. disiapkan panitia. Bapak Adi Kuntoro. Sama siapa? Mau Mau nunggu apa langsung? orang yang sudah divaksinasi. Mau nunggu. Demikian laporan dari kami guys untuk sementara. Nanti kalau ada event-event penting Panggilan untuk Bapak Adi Kuntoro. kita laporkan. Bapak Adi Kuntoro. Ini saya anurkan laporan lagi, ini adalah Bapak Kepala Puskesmas Parakan. Ya, yang sangat luar biasa dalam rangka pelaksanaan baksos ini, termasuk direwangi tidur di puskesmas. Luar biasa Bapak, semangat selalu Bapak, semangat ya. Bapak Bupati sudah mulai hadir. Maskernya dipakai adik-adik semua ya. Sudah mulai hadir. Bapak Bupatinya, tamu-tamu Pak Yuki sudah mulai berdatangan. Tamu-tamu VIP termasuk Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seremoninya sudah mau dimulai. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Temanggung Bapak Al-Hadik, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu dari Kadgama, dari UGM, dan yang kami sayangi
peserta vaksin ya. Alhamdulillah pada hari ini, pagi dan siang ini kita bisa bertemu, berkumpul bersama dalam rangka vaksinasi massal yang diadakan oleh Kadgama dan Kakigama. Kadgama dan Kakigama ini peduli Republik Indonesia Samungkin Komisi Sekawan Karusan Sanding Partai Golongan Karya dumateng panjenenganipun Bapak menghormati sahabat saya Bapak Insinyur Bangga Susanto, anggota DPR RI Komisi 4, orang tua kami, guru kami, senior kami, Bapak Pardioso beserta Ibu, menghormati Pak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Pak Camat, Pak Kapuskes, Mas Parakan, rekan-rekan pengurus Kadgama dan Kakigama, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah syukur pada pagi hari ini Kadgama dan Kakigama bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung beserta Puskesmas Parakan bisa menyelenggarakan vaksinasi yang insya Allah sebagai yang dilaporkan Pak Kepala Puskesmas tadi pagi, Pak Bupati, berjumlah sekitar 1.000 peserta. Kenapa kita pilih Temanggung? Dapat kami laporkan kepada Pak Bupati karena banyak anggota Kadgama dan Kakigama adalah putra Temanggung. Wabil khusus pada pagi hari ini kegiatan vaksinasi kita dedikasikan untuk Bapak Insinyur Pardioso, asli putra Muntung, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Dan itu banyak masih anggota Kadgama yang putra Temanggung ini di sebelah Pak Bupati, Mas Angin juga Temanggung. Ada Prof. Hari Sulistyo juga putra Temanggung, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pak Bupati, ini rangkaian kegiatan kami Kadgama sejak COVID awal tahun 2020 kita terjun ke lapangan membantu kelangkaan oksigen dan alat kesehatan di beberapa rumah sakit di Jawa, di Yogyakarta, Jabodetabek. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan vaksinasi di Jabodetabek, di Yogyakarta, di beberapa kota di Jawa Tengah, dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan vaksinasi di Parakan Temanggung. Tentu atas nama panitia kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan tentu kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Bupati di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa masih berkenan untuk menyempatkan hadir pada pagi hari ini, dan juga kepada Pak Bangga Susanto tengah kesibukannya rela meninggalkan kesibukan di Jakarta pergi khusus ke Temanggung, Parakan untuk juga hadir pada acara pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Puskesmas Parakan, Dr. Jawari, dan segenap jajarannya yang telah mempersiapkan acara ini, dan insya Allah tidak hujan sehingga pelaksanaan vaksin bisa berjalan dengan lancar. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita sedang mendengarkan pidato dari Bapak Bupati Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ingkang tansah kita hormati para tamu saking keluarga alumni teknik Universitas Gadjah Mada. Pak Dekan tadi disebutkan hadir, para senior, baik yang berasal dari Temanggung maupun yang dari luar Temanggung. Ugi ingkang tansah kita hormati keluarga agung, keluarga alumni kedokteran gigi Universitas Gadjah Mada, baik yang dari Temanggung maupun yang dari luar Temanggung. Ingkang sepindah kawula aturaken sugeng rawuh, mugi-mugi Bapak Ibu tansah pinaringan sehat raharja. Ugi ingkang tansah kita hormati para dokter, para medis, masyarakat, para hadirin hadirat ingkang boten saged kula sebat setunggal buka setunggal, lan wabil khusus ingkang tansah kita hormati mantan Dirjen Kementerian Perindustrian Pak Martioso ingkang alumni Gadjah Mada senior kita asli Muntung, beserta Ibu ugi ingkang tansah kita hormati Mas Anif Kunto sebagai pengarping keluarga masyarakat Temanggung diaspora di Jakarta, lan wabil khusus ingkang tansah kita hormati, kita banggaaken Bapak Insinyur Panggah Susanto, putra asli Temanggung, anggota DPR RI Komisi 4 dari Partai Golkar, yang kebetulan alumninya ITB. Ini kok kolaborasi ITB kalian UGM, alhamdulillah. Bapak Ibu, para hadirin, para hadirat ingkang sepindah dalam selaku Bupati Temanggung, ugi atas nami masyarakat Temanggung ngaturaken agunging matur nuwun dumateng keluarga agung alumni teknik Gadjah Mada lan alumni kedokteran gigi Gadjah Mada, bilih panjenengan sedaya kersa nderek mikiraken lan kersa nderek bekti dumateng masyarakat Temanggung ngawontenaken kegiatan vaksinasi kagem masyarakat Kabupaten Temanggung. Menika kegiatan ingkang sangat dipun butuhaken dening masyarakat ugi dening pemerintah, amargi wonten ing kawontenan COVID-19 menika pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah Republik Indonesia tentu boten saged kerja piyambak-piyambak, betahaken dukungan lan partisipasi sedayanipun lapisan masyarakat, sedayanipun kelompok masyarakat. Wonten ing Kabupaten Temanggung ugi semanten ugi pemerintah tansah betahaken kerjasama saking para masyarakat, khususipun masyarakat Temanggung, masyarakat diaspora Temanggung, nopo malih alumni Fakultas Teknik, alumni Kedokteran Gigi Gadjah Mada ingkang pundi warga Temanggung ugi kathah ingkang dados alumni Universitas Gadjah Mada tersebut. Mugi-mugi bekti panjenengan sedaya menika kacatet dening Allah Subhanahu wa taala minangka ibadah wonten ngarsa Allah, lan mugi-mugi bekti panjenengan sedaya menika estu-estu barokah manfaat dumateng sedaya masyarakat. Dalam selaku Bupati Temanggung, derek ndedonga mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat, tanpa pinaringan sukses, keluarga sakinah, putra putri sukses sedaya, ingkang muslim mugi-mugi solih solihah sedaya, lan mugi-mugi tansah saged bekti dumateng masyarakat umum wonten lingkungan pundi panjenengan sedaya lenggahi, wabil khusus wonten Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa atas berbagai kerjasama dan atas berbagai partisipasi masyarakat
dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung. Saat ini Kabupaten Temanggung tercatat ranking 7 dalam vaksinasi di Provinsi Jawa Tengah. Pencapaian vaksinasi dosis 1 sudah 90,27%, dosis 2 78,47%. Vaksinasi lansia dosis 1 69,5%, dosis 2 59,34%. Adapun vaksinasi anak ini sudah melebihi target, dosis 1 sudah 92,02%. Dan dosis 2 sudah 58,92%. Akan tetapi meskipun vaksinasi sudah kita laksanakan secara masif, yang namanya COVID-19 varian Omikron ini memang cepat sekali menyebar di Kabupaten Temanggung. Saat ini tercatat kasus konfirmasi positif mencapai 796. Kemudian yang dirawat di rumah sakit ada 20 orang. Jadi kasusnya terus meningkat. Dalam 2 hari terakhir ini dari 400 naik 600, sekarang sudah hampir 800. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung beserta seluruh masyarakat sedang bekerja keras menekan agar angka ini tidak sampai menyentuh angka 1000 orang. Karena kalau masuk angka 1000 orang, maka otomatis levelingnya akan menjadi level 4. Dan dalam level 4 itu akan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Pasar hanya boleh 50%, pertemuan-pertemuan publik tidak boleh, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kondisinya menjadi lebih gawat lagi, maka nanti pasukan dari Kodam, dari Brimob Polda Jateng juga akan diturunkan untuk membantu pengendalian masyarakat. Tentu kita tidak ingin masyarakat kita kemudian kita kendalikan, tetapi kemudian ekonominya terganggu, kegiatan sosialnya terganggu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kerja keras kita menekan jangan sampai ini masuk angka 1000, sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas, ekonomi tetap jalan, dan COVID bisa kita tangani dengan baik. Level Kabupaten Temanggung sekarang berada di level 2. Dan baru kemarin minggu ini baru naik level 2. Sebelumnya kita masih level 1. Ketika kabupaten sekitar sudah level 3, kita masih level 1. Dan sekarang kita sudah level 2. Kita khawatir minggu depan kita akan naik menjadi level 3. Tetapi atas bantuan dan dorongan dan doa Bapak Ibu sekalian, kita berharap pemerintah dan masyarakat Temanggung bisa menekan angka ini agar tidak menjadi lebih parah lagi. Kebanyakan kasus positif yang ada di Temanggung saat ini, kebanyakan hanya bergejala ringan. Ya, hanya batuk-batuk, hanya radang tenggorokan, tidak sampai sesak nafas dan lain sebagainya. Influenza atau flu-nya berlangsung sekitar 5 hari, setelah itu gejalanya menurun. Tetapi memang penyebarannya sangat cepat, sangat menular di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar alumni Teknik Gajah Mada dan alumni Kedokteran Gigi Gajah Mada, baik Bapak Ibu yang asli Temanggung maupun yang asli dari luar Temanggung. Dan kami semua bangga bahwa alumni Gajah Mada yang asli Temanggung insya Allah di luar jadi orang hebat semua. Juga alumni ITB Pak Bangga, insya Allah juga hebat semua. Karena kita yakin memang DNA masyarakat Temanggung itu beda dengan yang lain-lain. DNA kita itu DNA masyarakat yang unggul, masyarakat yang bekerja keras, DNA yang hebat. Tetapi memang harus kita sadari Temanggung ini ibarat akuarium, ini akuarium kecil. Jadi kalau mau jadi ikan besar ya harus keluar dari akuarium. Kalau di dalam akuarium tidak ada ikan bisa melebihi besarnya akuarium, nanti pecah akuariumnya. Oleh karena itu Pak Panggah Susanto besar di Jakarta, DPR RI, Dirjen,
dan sekarang Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, ya karena di luar akuarium. Pak Mardioso juga demikian, Pak Anif Punto jadi penulis hebat, jadi redaktur hebat, editor hebat juga di luar akuarium. Tetapi meskipun di luar akuarium, Bapak Ibu sekalian ternyata masih punya kepedulian yang luar biasa terhadap kampung halaman Kabupaten Temanggung. Demikian, atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau. Bangga. Nuwun sewu. Dumateng panjenenganipun Bapak Panggah Susanto Panggah Susanto MM. Bapak Panggah Susanto MM. Panjenenganipun saking DPR RI fraksi golongan kalian Sosono kula sumangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi saya semua. Sugeng Enjang yang saya hormati, orang tua kami, guru kami, Pak Mardioso, Soho Ibu, Putra, Mbak Tuti, serta semua dari rombongan dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Pak Dekan rawuh, juga Fakultas Kedokteran Gigi, Pak Dekan juga rawuh pada kesempatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Bupati yang kita banggakan semua, Pak Al-Haji, Pak Agus Prianto. Nah, ini teman saya dari dulu ini Pak. Dulu ngantornya di Kementerian Perindustrian bersama-sama dengan Pak Mardioso juga. Jadi ngantornya lebih banyak di perindustrian daripada di Pusri. Nah, ini dulu aslinya dari Pusri, sekarang Direktur PT Kaltim Metanol Industri. Nah, ini luar biasa, ini hasil karya dari Pak Mardioso juga. Sampai sekarang pabrik metanol itu belum nambah Pak, masih 600.000 aja kapasitas, padahal kebutuhan sudah 1 juta lebih, 1,2. Nah, ini mudah-mudahan nanti segera bisa nambah, karena tentu saja kekurangan masih harus dipenuhi dari impor. Kemudian yang kami hormati juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung beserta staf yang hadir, Kepala Puskesmas Parakan beserta staf, Pak Camat Parakan dan staf juga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, peserta vaksin serta dokter yang mendampingi, teman-teman saya dari tenaga ahli yang ada di tempatkan di dapil sini. Terima kasih atas semua pengaturan yang dilakukan sehingga acara bisa berjalan dengan baik. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita bersama bisa menyelenggarakan pelaksanaan vaksinasi massal dengan antusiasme dari masyarakat semuanya, dan khusus kepada Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran, kami haturkan banyak terima kasih telah memilih Temanggung dan juga Purworejo sebagai penyelenggaraan vaksinasi massal. Nah, ini kebetulan Purworejo Temanggung ini termasuk dapil saya. Matur nuwun sangat. Jadi
Wonosobo, Temanggung, Magelang, Kabupaten dan Kota serta Purworejo. Jadi atas nama masyarakat Dapil 6 kami mengaturkan banyak terima kasih. Lebih khusus bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Agus, memang saya dengan khusus mengalokasikan waktu untuk hadir bersama Bapak Ibu sekalian, karena tentu di kesibukan di Jakarta saya tinggalkan semuanya, karena semestinya saya harus ke Riau, tapi saya tidak berani dengan Pak Pardioso nanti kualat. Nah, karena beliau itu selain orang tua juga guru dan juga teladan bagi kami, ya. Tidak hanya kami itu satu kampung, ya, Pak Pardioso dari Muntung, saya dari Kerawitan, itu hanya sebelah-sebelahan, ya, tetangga kelurahan, tapi orang tua kami bersahabat baik, ya. Orang tua kami itu dari guru dulu, jadi Pak Pardioso termasuk murid bapak saya dulu. Nah, itu keluarga kuno, keluarga zaman dulu, ya. Sedangkan Pak Pardioso itu bapak menjabat sebagai agen bank, ya, kalau nggak salah, ya, makanya disebut Pak Agen itu karena zaman dulu itu ada bank di desa-desa. Mudah-mudahan sekarang masih ada juga, ya, yang bank yang melayani di pedesaan. Itu zaman Belanda sudah ada, yaitu Pak Pardioso, Pak Agen itu sebagai agen bank dulu di Muntung, sehingga sangat bersahabat keluarga kami dengan keluarga Pak Pardioso. Sedikit saya cerita, ya, kira-kira saya usia dari bapak saya, ya, seusia dengan bapaknya Pak Pardioso. Demikian juga saudara-saudara saya, kakak-kakak saya ini hampir seusia, bahkan ada yang lebih tua lebih sepuh dari Pak Pardioso. Dan kebetulan kami 10 bersaudara, saya nomor 10. Jadi sudah, yang kakak pertama itu dulu dari Universitas Gadjah Mada juga, dari Fakultas Hukum. Nah, kakak di atas lebih Pak Pardioso selalu memesankan kepada saya bahwa saya harus belajar yang sungguh-sungguh supaya pinter seperti Pak Pardioso. Nah, itu sudah sangat terkenal dulu, sehingga memang benar-benar Pak Pardioso sebagai teladan bagi saya dan kiblat bagi saya untuk meniti karir selanjutnya. Bahkan saya juga mengikuti pendidikan juga seperti Pak Pardioso. Jadi dulu saya diterima di Gadjah Mada, di Fakultas Teknik Kimia juga, alumninya Pak Pardioso, tapi juga diterima di ITB. Sehingga saya memilih di ITB karena mungkin kakak-kakak saya kan sebagian sudah di Gadjah Mada, jadi pengen agak lain gitu, ya. Ya, jadi alhamdulillah saya juga mengikuti jurusan yang sama dengan Pak Pardioso, dan takdir menentukan ternyata Pak Pardioso dulu di Pusri, direktur produksi Pusri, kemudian direktur utama di Pupuk Kujang. Saya masuk perindustrian. Ternyata antara perindustrian dengan pabrik pupuk itu masih ada hubungan dulu, Pak Agus, ya. Kita itu masih satu keluarga besar. Ya, tidak disangka bahwa kami kemudian Pak Pardioso menjadi bos saya. Setelah dari direktur Kujang, direktur utama Kujang, menjadi dirjen di Kementerian Perindustrian, yaitu Dirjen Industri Kimia Dasar. Waktu itu menterinya Pak Hartarto, dan Pak Erlangga Hartarto masih pakai celana pendek, ya, waktu itu, Pak. Jadi kami ini sudah keluarga besar. Bahkan setelah pensiun Pak Pardioso dan Pak Hartarto itu masih kantornya, ya, di Tirtaya saya itu di dalamnya Pak Hartarto. Kami sering mesti diskusi, dan waktu itu mungkin masih mahasiswa apa sudah bekerja di awal-awal Pak Hartarto, Pak Erlangga Hartarto. Sehingga bukan orang asing lagi sebenarnya Pak Erlangga Hartarto bagi kami. Sehingga dengan kepemimpinan beliau sekarang, ya, kami tidak
melihat sebagai sesuatu yang baru bagi kami. Nah, berkat bimbingan Pak Wardioso ini saya ceritakan sedikit nih. Benar-benar Pak Wardioso itu guru, ya, guru dalam arti yang sebenarnya, guru kehidupan, guru dalam berkarir, Pak. Jadi betapa kita ini diajarkan untuk serius, sungguh-sungguh, ya, bekerja dengan segenap jiwa, sepenuh hati, ya, sehingga kami memang menjadi, dan pada awal-awal karir ini telah membentuk, ya, bagaimana harus berkarir dengan baik. Sehingga kami waktu itu diangkat sebagai kepala subdirektorat paling muda di kementerian. Wah, 32 tahun. Ya, membuat iri banyak orang. Akhirnya kami cukup lama di posisi itu sebelum kami jadi direktur. Setelah kami jadi direktur, kami mengikuti jejak karir Pak Wardioso, menggantikan, jadi dirjennya tetap Pak Wardioso. Nah, saya hanya penggantinya. Bapak Ibu, Mas, Mbak. Nah, alhamdulillah saya sampai 9 tahun dirjen di situ, dan seterusnya memang kami di DPR RI dan kemudian juga aktif di Partai Golkar bersama-sama Pak Bupati. Nih, alhamdulillah kami seiring sejalan dengan Pak Bupati berkarir di Partai Golkar. Nih, saya kira itu sedikit saya ceritakan karena memang ini ada hubungan khusus saya sama Pak Wardioso. Dan sekali lagi kepada Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran Gigi, kami sekali lagi haturkan terima kasih telah ikut berpartisipasi kepada masyarakat Temanggung dan juga Purworejo. Dan tentu saja ini bagian yang penting sekali bagaimana vaksinasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung kesehatan di tengah COVID-19, dan sekarang ada Omikron. Saya kira ini juga penyebarannya luar biasa cepatnya, termasuk di rumah saya itu kena semua, Pak, kecuali saya. Nah, ini saya nggak tahu, karena saya pernah kena dulu, Pak Bupati. Saya nginap di rumah sakit RSUD itu 10 hari. Ya, mungkin karena itu ya, jadi mungkin agak-agak imun ya. Tapi yang sekarang ini lebih ringan. Waktu saya dulu kena ya sampai mual-mual, sulit makan dan sebagainya. Lagi gawat-gawatnya itu dulu. Rumah sakit penuh, Pak Bupati ya. Tapi berkat Pak Bupati, alhamdulillah saya masih dapat kamar gede gitu ya. Jadi di situ 10 hari saya kena. Dan yang sekarang sih ringan-ringan saja, Pak Bupati. Paling ya panas-panas, pilek-pilek, tapi 5 hari hilang. Ya, jadi sekarang di rumah saya sudah sehat semuanya, sudah pulih kembali. Dan saya kira ini sudah vaksin yang kedua, ketiga, sudah merata. Tadi dilaporkan Pak Bupati, hampir semuanya sudah tervaksinasi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah dari kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan Bapak Insinyur Wardiasa kula aturi jengkar saking pangurahan tumuju wonten ing sasana sabda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Muhammad Al-Hadiq selaku Bupati Kepala Daerah Temanggung, yang saya cintai dan saya hormati kami Insinyur Panggah Susanto sebagai sekarang Ketua Komisi 4 DPR RI dan merangkap sekaligus Ketua Golkar Jawa Tengah. Alhamdulillah. Yang saya hormati Mas Agus Priyatno, ini juga anak saya, karena saya kenal sejak masuk Teknik Kimia UGM. Mas Agus itu sekarang jabatannya sebagai
anggota Wali Amanah Universitas Gadjah Mada, juga Ketua Alumni Teknik Universitas Gadjah Mada, dan juga Ketua Perkumpulan Muda-Mudi Pusri. Di samping itu juga Mas Agus ini sebagai jabatan sambilannya adalah Direktur PT Kaltim Metanol Industri. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Sono, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, dan juga bapak-bapak, adik-adik dari keluarga alumni Teknik Universitas Gadjah Mada, serta dari Dinas Kesehatan dari Temanggung, Parakan, dan semua teman-teman dari UGM dan para saudara-saudara yang sedang akan mendapatkan vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita semua bisa hadir berkumpul dalam rangka penyelenggaraan vaksinasi massal yang diprakarsai oleh keluarga alumni Teknik UGM dan juga keluarga alumni Kedokteran Gigi UGM, yang ini merupakan peduli sosial bagi dua kelompok ini untuk memberikan vaksin kepada masyarakat yang saat ini sangat memerlukannya. Ini kami sangat bangga dan appreciate bahwa hari ini diselenggarakan di Kota Parakan. Sebenarnya tadinya saya minta di Desa Muntung, tapi rupanya di Desa Muntung itu sudah banyak yang vaksin, Pak Bupati, dan jumlahnya tidak banyak. Dan oleh karena itu, oleh Pak Panggah, beliau menyanggupi untuk mengerahkan 1.000 calon yang akan divaksin, dan alhamdulillah syukur hari ini jumlah 1.000 tadi bisa terkumpul di Kota Parakan. Dan tempat ini sebenarnya sangat bersejarah. Kalau kita mengingat kembali, tempat ini sangat dekat dengan monumen bambu runcing. Waktu saya kecil, saya ingat di tempat ini ada Bapak Kiai, namanya Bapak Kiai Subki, yang dapat dikatakan orang tersebut adalah Kiai yang digoyok. Sehingga waktu itu di tempat ini adalah tempat di mana mereka percaya bahwa dengan bambu runcing yang sudah disepuh itu bisa untuk dipakai senjata melawan Belanda. Sehingga dari seluruh pulau Jawa berbondong-bondong pemuda-pemudi membawa bambu runcing dibawa ke Parakan untuk supaya bambu runcingnya tadi disepuh. Sehingga bambu runcing tadi akan memberikan keberanian kepada masyarakat untuk melawan Belanda. Di samping itu juga ada kepercayaan bahwa dengan bambu yang dipotong-potong setinggi 1 meter yang dinamakan pratsik itu juga bisa untuk melawan hama tikus. Sehingga pada saat itu banyak petani di Jawa ini membawa bambu yang sudah dipotong-potong untuk diberikan mantra untuk ditaruh di persawahan, ciblokkan di persawahan sehingga tikusnya tidak berani makan padi.
hari ini kita semua berada di tempat ini, kita semua menyaksikan bahwa ada 1.000 masyarakat Temanggung atau Parakan yang akan mendapatkan suntik vaksin. Ini saya kira juga merupakan hal, insya Allah suntik vaksin yang akan diberikan ini akan bisa menangkal COVID-19 khususnya Omikron. Ini harapan saya. Jadi kita melihat sejarah yang lalu, dan kalau kita lakukan ini semua pada hari ini merupakan hal yang sangat-sangat positif, dan insya Allah nanti ke depan kita bisa menangkal Omikron tadi, khususnya di daerah ini dari tempat kita suntik. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin sekalian, tadi Pak Pangga sudah cerita banyak mengenai zaman kecilnya. Nah, waktu itu memang Pak Pangga selalu berhubungan dengan saya, terutama pada saat saya di Departemen Perindustrian. Dan saya melihat karena Pak Pangga memang pinter, bukan karena KKN, karena datang dari satu kampung jadi menjadi dirjen, tidak. Tapi Pak Pangga memang anaknya pinter, rajin, dan Pak Pangga ternyata meniti karir dari bawah, dan sekarang pun masih berkarya, yaitu di Partai Golongan Karya. Dan saat ini Pak Pangga juga masih mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang tentu akan memperjuangkan rakyat seluruh Indonesia, termasuk yang penting tentu dari tumpah darah Pak Pangga, tempat kelahirannya yaitu di daerah Temanggung. Jadi Pak Pangga ini memang salah satu dari banyak yang pernah saya ketemu yang bisa maju, dan alhamdulillah syukur saya senang dan bangga Pak Pangga bisa melakukan untuk bersama Pak Bupati banyak calon-calon yang mau divaksin hari ini. Mengenai Pak Agus Priyatno, ini memang dulu memang mau jadi politisi Pak Pangga, tapi rupanya datang ke rumah saya bilang coba dipikir dulu, kalau jadi politisi ya bisa maju, tapi you sudah negara memberikan biaya yang besar untuk menjadi seorang insinyur. Akhirnya beliau masuk UGM, dan beliau juga telah mengembangkan industri pupuk maupun juga sekarang memimpin industri metanol, yaitu satu-satunya industri metanol dengan kapasitas 2.000 ton per day, yang pemiliknya orang Jepang sebagian besar, majority orang Jepang, tapi mempercayakan kepada Pak Agus untuk mengoperasikannya dan memanage. Selamat Pak Agus, ini saya juga bangga. Dan ya keduanya insinyur kimia, satu dari ITB, tapi sebenarnya sudah masuk UGM dulu, tapi nggak diterima di UGM. Masuknya di Bandung, supaya masuk ke teknik kimia karena akan mengikuti saya katanya. Jadi ini jadi jiwanya juga jiwa IKM, Mas Agus, dan kita semua berkomplot. Saya sendiri datang dengan alumni UGM, istri saya juga alumni teknik kimia UGM, ketemunya waktu Blonjo berdiri. Nah, ini sudah 82 tahun, lalu saya 84 tahun. Ini anak saya dari elektro UGM. Kemudian karena ini ada join antara teknik dan kedokteran gigi, saya juga mengajak adik saya dokter gigi dari UGM. Nah ini diikuti. Jadi ini kita bertiga, berempat dengan saya sengaja datang di tempat ini, meskipun pada saat berangkat ke sini anak saya 2 dokter juga melarang untuk pergi ke Jawa Tengah. Tapi saya niatkan bahwa saya harus pergi ke Jawa Tengah
untuk memberikan semangat kepada kita semua untuk turut mengikuti bakti peduli dari teknik UGM dan juga kedokteran. Ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin sekalian, jadi saya adalah warga Muntung, Pak Bupati. Kebetulan saya juga membuat buku, bukan saya membuat, tapi Persatuan Insinyur Indonesia yang membuat buku tadi. Dan saya membawa beberapa kopi yang insya Allah saya tidak akan cerita bagaimana asal usul saya, tapi dalam buku itu secara ringkas itu ada catatan-catatan mengenai sejarah hidup saya sejak dibesarkan di Muntung, Temanggung, kemudian sekolah SD juga saya sempat di Ngadirejo dan SMP di Temanggung, kemudian SMA yang Gelang. Ya, mungkin Pak Bupati juga belum lahir saat sudah. Kemudian di UGM yang saya dapat kesempatan juga di sekolah luar negeri, dan alhamdulillah saya sehingga saya juga anggota pengajar daripada UGM dan saya juga masuk ke industri pupuk. Kemudian saya satu-satunya waktu itu dari direksi BUMN dijadikan dirjen pada saat itu. Yang prosesnya juga sangat sulit karena biasanya dirjen itu dari pegawai negeri. Jadi ini perjalanan panjang yang saya tulis dalam buku saya dengan judul Menjaga Asa Industri Kimia. Jadi nanti saya akan aturkan kepada Pak Bupati supaya seperti terus. Iya. Nih, kalau tadi udah urut lagi. Iya. Nanti kita panggil. Kita berkumpul membentuk ada Temanggungan yang saya sendiri sebagai penasihat di situ. Dan alhamdulillah kadang Temanggungan ini sangat rukun, hidup seperti orang-orang Temanggung. Jadi inilah sedikit gambaran dan kami mohon kiranya acara ini saya dengan sukses. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar alumni teknik Gajah Mada, keluarga besar juga alumni kedokteran di Gajah Mada, dan bapak-bapak panitia yang itu mau ya ada ikut. Bisa memaintain kondisi Temanggung ini meskipun terjadi pandemi yang luar biasa karena Omikron, tapi masih di level 2. Jadi ini suatu manajemen yang luar biasa untuk memaintain level. Tentang saya dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, izinkanlah pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami sendiri hari ini akan menuju ke Muntung untuk nyekar, dan insya Allah kami akan terus dari Muntung akan terus pulang ke Jakarta. Jadi sekaligus kami juga mohon maaf dan pamit untuk kembali ke Jakarta dan tidak mengikuti bis yang telah disiapkan oleh Mas Agus Priatno yang terkenal ini Mas Bro. Jadi saya tidak bisa ikut bus dan mohon maaf teman-teman, dan tidak bisa mendampingi Bapak bus. Saya kembali dengan mobil menuju Jakarta. Terima kasih, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat dan mudah-mudahan kerja keras, peduli lingkungan
peduli terhadap masyarakat ini akan terus ditingkatkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Sabtu Tomo saking panjenenganipun. Bapak-bapak. Adalah acara hiburan guys, menampilkan karyawan-karyawan Puskesmas Parakan. Tamu VIP sudah mulai pulang guys. Tamu-tamu VIP sudah mulai pulang. Tamu-tamu sudah mulai pulang. Demikian laporan dari reporter. Mohon maaf banyak kekurangan, ini semua masih belajar. Salam sehat, tetap semangat.